Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Zikri. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan Tailwind CSS 4 pada sebuah pemrograman React. Nah, hari ini akan ada 5 segmen, yaitu state, penggunaan React menggunakan state, setelahnya penggunaan komponennya yang bisa digunakan berulang-ulang kali, setelahnya akan ada conditional rendering, yang keempat akan lanjut ke contoh implementasinya, dan terakhir kita akan membuat sebuah form. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kategori yang terdapat pada Tailwind CSS. Yang pertama yaitu adalah spacing, selanjutnya yaitu tipografi, ketiga border radius, keempat background colors, kelima flexbox grid, keenam yaitu shadow effect. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan spacing. Spacing ini mengatur jarak margin pada HTML kita sendiri, pada React kita sendiri. Seperti contoh, saya buat function spacing yang akan mengembalikan nilai. Yang pertama itu div-nya itu class name dengan teks background-nya itu putih, lalu terdapat bayangannya. Setelahnya akan ada p-nya ini, padding-nya, padding 6, lalu akan terdapat margin-nya, margin dengan ukuran 4. Heading 2, seperti biasa, teksnya akan memunculkan card title, lalu pada paragrafnya akan memunculkan class name berupa teks berupa abu-abu, teks sedang berwarna abu-abu, dengan tulisan seperti ini adalah contoh penggunaan padding dan margin di Tailwind. Contohnya akan seperti ini. Card title, ini adalah contoh penggunaan padding dan margin pada Tailwind-nya. Selanjutnya itu tipografi. Nah, tipografi ini berguna untuk mengatur teks dan font kita pada halaman webnya. Pada fungsinya yaitu saya akan buat contohnya seperti ini. Function tipografi akan mengembalikan nilai. Yang pertama H1-nya class name. Nah, tipografinya itu di sini, teksnya akan berupa 3x1 dengan fontnya berupa bold, ya hitam tebal gitu. Akan terdapat warna teks blue, yaitu teksnya akan berwarna biru nanti dengan tulisan Tailwind tipografi. Setelahnya di class name-nya ini, di paragraf akan terdapat class name seperti biasa, teks yang berupa abu-abu, dan akan terdapat teks IG untuk memperbesar sebuah hurufnya, teks LG ini untuk memperbesar sebuah hurufnya, MT2 ini margin top-nya. Setelahnya akan ada tulisan belajar Tailwind sangat menyenangkan dan cepat. Contohnya akan seperti ini. Ini merupakan hasil dari Tailwind tipografi yang menggunakan teks blue, warna teks blue tadi. Selanjutnya ini masih seperti biasa outputnya. Belajar Tailwind sangat menyenangkan dan cepat. Kategori selanjutnya yaitu border radius. Sesuai namanya, border radius ini hanya untuk membuat sebuah batas pada border atau pada tombolnya itu sendiri. Seperti contoh seperti ini. Border radius terdapat border 2, nanti akan terdapat warna border itu warna biru, dengan teksnya akan berwarna biru juga. Nanti akan terdapat isinya, klik saya. Hasilnya akan seperti ini, klik saya. Kemudian terdapat fungsi kategori background colors yang seperti namanya, ini akan mengatur warna background pada web kita. Seperti contoh, pada return-nya akan mengambil background warna biru. Background yang akan berwarna biru, background yang berwarna biru nanti akan bertuliskan teks berwarna putih dengan paddingnya 6, rounded, yang terpusat, dan terdapat shadow ini menghasilkan bayangan di belakangnya, ada outline-nya sedikit. Di H3-nya nanti akan terdapat Tailwind colors, tulisan Tailwind colors. Pada paragraf akan terdapat teks seperti ini, belajar Tailwind itu seru dan fleksibel. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian pada flexbox grids, ini merupakan penyusunan tata letaknya. Fungsinya untuk
yaitu seperti saya bilang ini penyusunan tata letak supaya biar lebih rapi. Nah, pada Flexbox Grid akan mengembalikan nilai yang pertama, class name-nya. Ini merupakan elemen utama Flexbox Grid. Flex justify between ini supaya di antara ruang kiri dan kanannya itu ada ruang. Nah, ini akan diletakkan nanti dia flex justify between ini akan seperti ini. Ada di kiri ada terdapat home, about, kontak, dan di sebelah ininya akan terdapat my website. Kemudian H1-nya ya seperti biasa my website. Ini navigasinya. Pada navigasinya akan diisi home, about, dan contract. Nanti akan hasil seperti ini. Selanjutnya itu shadow effect. Ya seperti namanya, nanti akan menghasilkan efek bayangan pada belakang tulisannya itu sendiri, yang dimana akan mengembalikan nilai yang pertama. Backgroundnya itu berupa background putih, seperti contoh saya itu backgroundnya berupa putih, terdapat shadow, kemudian paddingnya seperti biasa 6, rounded edge seperti apa, bordernya ada radiusnya, hovernya ini elemen untuk shadow effect ini. Nah, shadow-nya akan saya bikin 2x1 dengan terdapat transisi. Pada heading 3 terdapat hover me. Kemudian pada class name-nya seperti biasa, tulisan biasa saja, lihat efek bayang saat hover. Nah, ini dia. Akan terdapat halaman bayang-bayangan di belakang ini. Oke, itu untuk kategori pada The WinCSS. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan React State ini berfungsi untuk mengelola dan menyimpan data yang kita lakukan secara dinamis ataupun statis. Nah, seperti contoh, saya akan pertama yang akan melakukan itu menggunakan import useState. Import useState ini merupakan wajib, karena kalau tidak menggunakan useState nanti tidak akan bisa mengelola datanya. Terdapat pada cons-nya ini akan terdapat gaji dan set gaji yang akan kita gunakan sebagai useState-nya. Total gaji ini terdapat rumus, yaitu gaji dikurang gaji dikali 0,11. Nah, bagaimana penggunaannya? Nanti penggunaannya bakal seperti ini. Jika saya masukkan 4 juta, ini hasilnya akan terdapat hasil 3.560.000. Nah, jika saya ubah 0,11 ini menjadi 10, terdapat hasil seperti ini, 3.600.000. Nah, begitulah deskripsi singkat penggunaan React State. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan reusable component. Nah, reusable component ini maksudnya komponen ini bisa kita gunakan berulang-ulang kali. Seperti contoh, saya buatkan file input field pada folder komponen. Nah, di mana nanti akan terdapat 5 variabel, yaitu label, type, value, onChange, dan error. Nah, setelahnya saya pada type saya akan bikin type parameter sama dengan type. Begitu juga dengan value dan onChange. Class name-nya itu saya atur terdapat padding 2 dengan bordernya itu border gray atau abu-abu. Nah, jika sudah, pada file baru di login form saya akan tambahkan input field-nya tuh dari saya akan menggunakan import input field yang terdapat pada komponen tadi yang saya bikin. Seperti biasa, bikin div dan heading dan label sesuai dengan keinginan. Nah, kemudian saya akan panggil fungsi dari input field itu sendiri yang terdapat pada input field yang terdapat yang namanya adalah label, type, placeholder. Begitu juga dengan yang selanjutnya, ini yang label juga, type-nya email, placeholder-nya selanjutnya silakan ketik email. Nah, placeholder ini untuk isi kata-katanya yang mau kita isi. Selanjutnya tanggal lahir juga seperti itu. Type-nya akan saya bikin date, yaitu sebuah tanggal. Selanjutnya saya bikin button simpan. Nah, ini cuma biasa saja, tidak pakai input field. Hasilnya akan seperti ini.
Kemudian saya bikin saya simpan. Nah, ini masih belum ada datanya, ini masih bentuk statis, belum bisa kita simpan secara keseluruhan. Tapi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita bisa kita bisa memperspek kode kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan conditional rendering. Simpelnya conditional rendering ini cuma sebuah pengkondisian jika inputannya ada yang kosong, ada sudah terisi. Seperti contoh, saya isi hitung gaji bersihnya itu 4 juta, maka akan menghasilkan seperti ini, 3.600.000. Tapi jika saya hapus, akan terdapat kondisi yang dimana muncul output, silahkan masukkan gaji. Jika saya masukin kembali angka baru, hasilnya akan seperti ini, 3.150.000. Untuk penjelasannya akan seperti ini. Pada gaji nanti akan terdapat pengkondisian jika gajinya tidak sama, bukannya gajinya tidak ada, maka nanti akan mengeluarkan output. Ya, silahkan masukkan gaji yang valid. Namun apabila muncul jika gaji sudah diisi, nanti akan terdapat output total take home pay THP ini bebas variabel tulisannya, tapi fungsinya itu terdapat di total gaji ini, total gaji yang sudah dari gaji yang sudah kita isi sebelumnya. Nah, to local string ini berfungsi sebagai pemisah, yaitu komanya. Nah, kurang lebih seperti itulah sebuah penggunaan conditional rendering. Terakhir saya akan membuat sebuah form baru, yaitu tambah baju sesuai dengan project saya, yaitu baju online. Nah, seperti biasa akan terdapat field nama baju, harga, kategori. Nah, perubahannya hanya terdapat pada kategori. Nah, pada kategori saya akan nambahkan optionnya supaya dapat ini, pilihan kategori kaos, kemeja, jaket, dan sweater. Untuk codingannya kurang lebih sama. For bajunya, nama cons biasa, importnya seperti ini. Consnya nama baju, dari nama baju sampai set error. Set error cuman kalau misalnya kena error. Kategori option nanti terdapat kaos, kemeja, jaket, dan sweater. Kemudian jika nama bajunya tidak terisi, harga tidak diisi, harus ada inputan harus diisi, atau kalau misalkan namun jika misalkan harga yang bukan tipe angka, nanti haruskan berupa tipe angka. Kemudian kategori nanti kalau misalkan tidak kita pilih, akan terdapat kategori wajib dipilih. Kemudian pengembalian nilainya sama seperti biasa, terdapat input field yang kita lakukan pada sebelumnya. Nanti akan terdapat baju fieldnya lagi. Saya menggunakan dua import, yaitu input field dan baju field. Nah, demonya seperti ini. Di tes, mungkin ini jaket. Sorry. Jaket. Nah, karena kan inputannya harus berupa angka, kita restart lagi. Body ini kita bikin jaket, kita simpan. Nah, nanti akan munculnya localhost data selesai disimpan. Ini cuma alert simpel saja saya bikin. Dan begitulah pertemuan kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.